Hai, ketemu lagi sama Risti Anggraini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Ini hari kerja, aku baru pulang kerja. Sekarang tepatnya hari Senin, hampir jam 7. Aku mau makan, sekarang aku nggak puasa ya teman-teman, karena lagi mandi di atas sama Erens. Hari ini, malam ini juga nih habis Kirana mandi, nanti mau dipakein piyama, dia udah makan. Kirana hari ini mau nginep ke rumah oma opa 2 malam. Soalnya besok aku sama Eren sama-sama harus pergi bisnis trip ke luar negeri. Luar negeri deket sih, ke Jerman doang ya, tapi ada luar negeri. Aku sama Eren harus ke Frankfurt kerja. Sebenarnya aku yang ada petugas nih, aku harus dinas ke Frankfurt, kantorku yang di Frankfurt. Kan kantorku ini yang sekarang di Amsterdam adalah headquartersnya untuk wilayah EMEA ya, Europe, Middle East, and Africa. Jadi kantor pusatnya itu di kantorku di Amsterdam ini. Dan karena waktu itu aku juga pernah ngebantuin tim aku di Paris ya, yang udah pernah nonton vlog aku sebelumnya. Aku bisnis trip ke Paris, nah sekarang aku ke Frankfurt, ke Jerman. Jadi ceritanya tim aku ini resign atau pindah ke role lain di dalam perusahaan, terus yang baru ngegantiin dia itu akan mulai di bulan Mei. Jadi sekarang dari bulan akhir Maret, April sampai Mei itu kita handover ya, dan tim aku gantian gitu ke sana. Di kantorku di Amsterdam ada 3 orang. Kita ganti-gantian ke Frankfurt untuk mensupport office di sana sampai handover lah gitu ya, sampai anak baru ini, tim member yang baru ini confident gitu untuk kerjain role-nya. Kan aku ini di real estate ya, facilities, ngurusin segala pokoknya kegiatan rumah tangga kantor itu kita yang ngurusin ya. Di beberapa kantor atau perusahaan disebutnya office manager, di kantor aku disebutnya corporate real estate. Jadi kalau kamu pengen tahu job desk-nya, boleh lihat di LinkedIn aku. Perusahaan aku sendiri ini bergerak di bidang data center ya. Jadi IT ke connectivity gitu lah ya. Aku setuju, aku terima gitu. Manajerku bilang mau kamu bantuin ke Frankfurt, aku bilang oke, aku bantu. Ernst kebetulan kantor dia itu kan sama kantorku tetanggaan gitu di Frankfurtnya. Jadi Ernst bilang yaudah aku juga mau ngajuin bisnis trip ke Frankfurt. Jadilah kita berdua bisnis trip ya bareng-bareng. Tadinya aku mau book pesawat, tapi karena Ernst juga mau ikut, jadi kita mau nyupir aja. Kita mau naik mobil ke Frankfurt sekitar 4,5 jam. Sebenarnya kalau naik pesawat itu lebih cepet, tapi cepet terbangnya doang. Cuman dari rumah ke airport, terus ke security, jalan di airportnya, ke gate, nungguin, delay, resiko segala macam itu jadinya juga lama-lama juga ya. Seenggaknya juga kita mesti sedia waktu 4-5 jam lah dari rumah sampai ke airport, sampai ke pesawat gitu, sampai nyampe ke kantor. Ernst bilang karena dia udah sering, kan Ernst juga memang areanya sama dengan aku ya, di EMEA dan Benelux. Terus Ernst bilang kita nyupir aja lebih enak karena lebih bebas gitu ya. Kita bisa nentuin kapan berangkatnya, nanti di sananya kita bisa kemana-mana kita mau gitu. Ya sudah, aku akhirnya sama Ernst sama-sama besok berangkat pagi, naik mobil, dan kirana kita antar ke rumah opa oma. Malam ini nginep di sana, besok malam juga nginep di sana. Aku sekarang jadi mau makan dulu, abis itu mau antar kirana ke rumah opa oma. Nah nanti aku akan ceritain lagi gimana bisnis trip sama-sama Ernst. Ini pertama kalinya bisnis trip bareng ya. Kalau dulu waktu aku masih jadi pramugari, kalau Ernst bisnis trip aku memang duty flight ya. Jadi aku jadi pramugarinya, Ernst penumpang aku, terus kita kemana gitu. Biasanya Ernst suka menyesuaikan dengan jadwal terbang aku. Kalau misalnya aku terbang ke destinasi yang dia ada kantornya di situ, dia suka mengajukan ke bosnya, ke manajernya, aku mau kerja dari kantor ini gitu. Dan kita ketemu di sana. Kadang-kadang juga terbang bareng atau ketemu langsung di kota tersebut gitu. Misalnya di Milan atau di New York kita pernah juga ketemu waktu itu. Itulah pokoknya ya, kita karena kita berdua suka traveling, jadi kita coba gabungin kerja sama traveling. Dan sekarang ini pertama kalinya lagi setelah sekian lama kita akan traveling bareng dalam rangka kerja. Ya jadi gitu enaknya kalau misalnya punya global role ya di sebuah, kalau kerja di perusahaan internasional itu banyak kemungkinan atau possibilities untuk bisa traveling dengan kerjaan kita gitu. Jadi kita traveling tapi dibayar sama kantor, bisa di expense gitu, bisa di reimburse semua biayanya. Itu yang enak ya teman-teman. Dan yang pasti lebih enak lagi jadi pramugari ya, karena cabin crew itu udah jelas-jelas traveling for free gitu. Cuman kalau pramugari itu capeknya pas lagi kerja. Kita capek nih pas di pesawat gitu ya, lagi melayani penumpang di dalam flightnya itu, dalam penerbangannya kita capek, tapi sampai destinasi tuh
kita langsung main gitu, bebas kan, relax. Nah sementara kalau bisnis trip kayak gini, aku capek banget. Aku merasa lebih capek daripada pramugari dulu. Soalnya kalau di jalan itu kita kerja udah mulai ya, terus di sana kita kerja, malam ada waktu. Tapi kadang-kadang tuh kalau karena bisnis trip ketemu sama kolega yang di kota lain atau negara lain itu jarang. Pengen ketemu kan ya, social life itu, kita keluar malam, besok paginya harus kerja lagi, terus pulang ke rumah, besok paginya harus kerja lagi ya, karena sekarang hari Senin, besok aku Selasa, Rabu di Frankfurt, terus Kamis aku mesti kerja lagi di Amsterdam gitu. Jadi itu yang bikin capek, meskipun bisa kerja di rumah setengah hari misalnya ya, tapi tetap aja itu bikin capek karena kerja di jalan, kerja di sana, terus kerja lagi besoknya gitu. Sementara kalau jadi pramugari itu cuman kerja capek secara fisik pas di pesawat, tapi setelah itu kita bebas tugas, bebas gitu. Dan habis kerja itu biasanya kita ada libur 1 atau 2 hari tergantung lama perjalanan terbangnya. Jadi ada plus minusnya ya, dua-duanya, pekerjaan apapun gitu. Ada benefitnya, ada yang kurang mengenakannya, tapi yang pasti namanya pekerjaan ya, semuanya harus dinikmati. Karena kita masih harus bersyukur kalau punya pekerjaan. Aku siapin ya teman-teman, kalau aku nginep di rumah, kalau aku ngirim kirana nginep di rumah Oma apa itu, aku pasti udah siapin tas berenang dia untuk hari Rabu, lengkap dengan istrinya, baju-bajunya, baju bersihnya, baju gantinya semua di sini. Ini buat sekolah. Aku juga udah siapin bekal dia besok, jadi oma opa nggak usah repot ya, tinggal bawa dia ke sekolah. Jadi meskipun aku tahu di rumah mertuaku nggak mungkin kekurangan makanan, tapi tetap aja ya aku harus siapin gitu, karena kan nitipin anak ke sana. Jadi nggak mau nyusahin ya, sebisa mungkin nggak ngerepotin oma opanya Kirana ya. Jadi kita selalu bawa makanan juga untuk Kirana, udah disiapin. Jadi mereka mungkin harus mengerjakan preparing semuanya. Untuk besok aja ya, untuk lusa aja, nggak usah untuk besok, sehari aja jadinya. Ini karena kita belanjanya mingguan, jadi masih ada tuh strawberry, dan ini makanan-makanan untuk Kirana udah disiapin ya, dan pakaian dia untuk besok juga udah ada. Mau nginep di rumah Oma ya, udah mandi, udah pakai piyama loh. Kalau dia mau ikut pakai mahkota ya, yuk kita ke mobil. Mahkota yang dibikin mama dan aku. Oh ya, dan aku gambar-gambar. ya, nih udah mama siapin ya. Ini makanan, tas sekolah sama tas buat berenang hari Rabu ya. Yuk, mama ambil dulu koper Kirana. Yes! Oh, maar dan gaan we niet meer van de duikplank af. Niet van de duikplank. Wel van de duikplank, niet van de duikplank. Ja, she wants to wear it. Ja. She's like a baby. Wah, ini heboh ya guys. Kirana mau nginep di rumah opa oma 2 malam. Ya. Oke, duluan nih mama pakai sepatu dulu. Moet ik nou jas open of jas dicht? Ya, open aja, kita mau ke mobil doang kok. Masing is unido. Nyanyi nih, udah nyanyi guys. Ini anaknya satu, barang-barangnya, dadah, banyak banget. Mau nginep. Ya di jalan sekarang kita mau anterin Kirana ke rumah Oma sama keledai. Tapi tadi dia udah tidur siang lama ya, jadi kayaknya dia belum ngantuk. Ini udah jam 7 lewat padahal. Hari ini cerah banget, tapi dingin. Tapi dingin banget teman-teman. Kalau pagi, iya kalau pagi 0 derajat dan sekarang 9 derajat nih. Ini sekarang malam ya, jam 7 lewat 26 menit. Tuh, Kirana bilang ada bulan di atas, ada bulan tuh, udah ada bulannya. Ini udah malam loh teman-teman, cuman cerah banget tuh. Begini mulai masuk ke musim semi, cantik pemandangannya. Met de prachtige maan. Ya, ada bulan. Matahari rendah gini ya, sunsetnya bagus banget. Hè, is er nou een maan en zon? Ah, de zon schijnt in mijn ogen. Silau ya sayang. Tuh, ini taman tengah kampung. Dus er is zon en maan. Bunga-bunga udah mulai Maar als de mekar. zon en de regen was, dan was er een mooie regen. Sampai rumah opa oma Kirana.
Parkir mundur. De maan. Heeft de maan ons gevolgd? Apa sayang? Ada Heeft bulan. De maan is er nog steeds. Ya, ikutin kita ya. Ja, staat hij stil of beweegt hij? Bergerak. Selamat malam, teman-teman lihat. Selamat malam, selamat pagi. Lihat teman-teman, pagi ini itu ada bulan bulat banget. Masih di situ dia sebelum matahari terbit. Cantik banget ya. Tuh. So round, bulat, sempurna. Selamat pagi teman-teman, masih muka bantal ya. Masih ngantuk banget, tadi aku alarmnya bunyi jam 5. Kita harus berangkat pagi-pagi soalnya kita mau ke Frankfurt hari ini. Seperti aku ceritain tadi malam ya. Kirana udah di rumah oma opa sekarang. Dari tadi malam dia udah tidur di situ. Nanti diantar sekolah sama oma opa jam 8:15 lah ya, karena deket kan dari sekolah itu ke rumahnya oma lebih deket daripada dari sekolah ke rumah kita. Nah ini jam 6:52 sekarang, pagi buta, masih gelap di sini. Sambil minum kopi. Jadi kalau kita lancar perjalanannya sampai kantor di Frankfurt sekitar jam 10:30, jam 11 maksimal ya kalau berhenti dulu. Nah ini suasana pagi di jalan tol Belanda. Tuh cantik banget langitnya kalau pagi-pagi gini sebelum matahari terbit. Dan udah rame di jalan ya teman-teman, orang-orang udah pada berangkat kerja ya, terutama orang-orang yang kerjanya di sektor industri, terus pekerjaan umum gitu. Mereka biasanya mulainya pagi, jam 7 udah mulai kerja. Kalau di kantor biasanya jam 9, jam 10 baru masuk. Wow, bagus banget ya. Matahari udah mulai terbit tuh dari kanan, lihat kan. Sudah mulai naik mataharinya pelan-pelan. Teman-teman, setelah hari kerja yang melelahkan, sekarang udah jam 6 lewat, kita baru check in di hotel. Bagus banget hotelnya, namanya NHO. Dari NH I think ya. Aku mau kasih room tour ya hotel ini. Dari masuk aja tuh udah funky gini teman-teman, warnanya shocking pink sama green hijau tua gini. Jadi pas masuk tadi langsung terbuka hordennya. Ini adalah kamar mandinya. Oh ini ada shower. Ini pasti kamar mandinya. Ini WC, tadi shower. Tuh bagus banget ya. Ada wastafel, ada hair dryer, ada wastafel, ada cermin sama buat ngaca, gelas. Tempat tidurnya, wallpapernya funky banget tuh, duit-duitan. Terus ada TV di sini, ada Aaron's di situ, dan pemandangannya, wow, ini Frankfurt, kota Frankfurt. Benar-benar di tengah-tengah kota ini hotelnya. Di sebelah ini ada mall, tuh, gedung-gedung pencakar langitnya Frankfurt. Pemandangannya ini ada kaca besar gini, jadi seru deh tuh. Dan yang lucu teman-teman, lihat dong ini ada telepon zaman dulu. Lucu banget teleponnya, tapi ini pencet ya, nggak diputar tapi dipencet. Nice. Dan luas banget sih ini hotelnya, untuk hotel-hotel Eropa ya. Lucu tuh, funky banget detailnya, kayak retro, minimalis, tapi stylish gitu loh, keren. Ini matahari udah mau tenggelam. Sekarang jam 6:15 tuh.
Nah, sekarang kita lagi ada di Frankfurt, di tengah kota tuanya, tapi udah di pinggir-pinggirnya ya. Kita lagi cari restoran, mau makan malam. Cantik ya, sunset. Tuh, udah ada bulan. Kita lagi cari alamat hotel restoran yang kita mau datengin. Ini suasana Frankfurt di senja. Ini ada bangunan kayak kastil. Jadi hotelnya itu di tempat industrial area. Sekarang kita ke tempat tadi kita lewatin touristic area juga. Aku nggak bikin film ya. Lagi asik cari restoran. Ini di pinggir-pinggirnya nih, di dekat sungai. Enak banget jalan-jalan di hari yang udah mau malam ini. Ini gereja di square-nya ya, di plazanya Frankfurt. Bagus banget, megah. Ini Stadthaus teman-teman ya, jadi kayak balai kota gitu ya, bagus banget. Tuh lihat ada bangunan ini, jadi kayak cafe di sebelahnya. Cantik banget, ini bangunan asli Frankfurt gitu, stylenya. Cakep ya. Oke, aku lanjut lagi nyusulin Ernst masih mencari restoran. Jadi kita kalau di Jerman itu pengennya makan makanan Jerman ya. Nyarinya dari tadi restoran otentik Jerman gitu. Karena aku pengen banget makan veal schnitzel. Jadi dari daging sapi ya, tapi schnitzel. Dan itu susah nyarinya. Sebenarnya itu khasnya Vienna, Austria. Tapi kadang-kadang juga di Jerman ada. Kalau nggak ada ya sudah, aku makan yang lain aja. Oke, kita mau masuk ke sini makan. Ini posisinya di sebelah gereja tadi. Ini dia teman-teman, si schnitzel yang aku suka banget. Dan ini adalah daging sapi muda ya, dan ada sausnya, cranberry sauce. Makan pakai kentang. Teman-teman, sekarang aku udah di mobil lagi nih sama Ernst. Sudah ini hari kedua ya kita di Frankfurt di Jerman. Sekarang udah di jalan, udah mau sampai Cologne. Dan kita lanjut lagi sampai ke Del hari ini. Mudah-mudahan sampai rumah sebelum jam 7. Tapi kayaknya di jalan aku akan ambil makanan dulu nih untuk makan malam. Dan hari ini cerah banget. Kita di jalan tol sekarang. Udah deket Cologne. Insya Allah sampai rumah jam 7 kurang. Jadi masih capek. Ini udah jam 4:30. Masih monitor kerjaan juga. Tapi udahlah, nanti besok lanjut lagi kerja. Karena ini hari Rabu, jadi besok kita tetap kerja. Itu yang bikin capek teman-teman ya kalau bisnis trip itu. Kalau dulu jadi pramugari, kalau capek-capek di perjalanan sampai destinasi itu kita santai. Tapi kalau misalnya kerja begini, di jalan kerja, besoknya kerja lagi, destinasi pun tetap kerja gitu ke kantor. Jadi capek, tapi ya sudahlah ya, dikerjain aja. Senang juga karena bisa ada suasana baru, terus kita bisa stay di hotel bagus, makan enak ya, semuanya dibayarin kantor. Itu yang menyenangkan dari business trip. Other than that, sama kayak kerjaan biasa aja. Oke, sekarang aku cek nih, karena udah selesai belum berenangnya ya. Sekarang saya lagi berenang nih, kayaknya setengah jam lagi udah selesai. Dan nanti kita video call, terus ketemu lagi di rumah. Dan besok adalah hari biasa lagi, kembali ke aktivitas normal. Jadi aku akhiri dulu vlog kali ini. Begitulah perjalanan bisnis pertama kita berdua. Enggak juga sebenarnya ya, karena waktu aku dulu terbang pramugari juga aku sering begini sama Ernst, kayak ngintilin dia bisnis trip. Cuman sama-sama kerja gitu, aku jadi kru, Ernst kerja. Nah, kali ini kita berdua sama-sama kerja di kantor, tapi kantor kita itu ternyata yang di Frankfurt deketan banget, satu jalan malah. Tadi aku pulang pas keluar kantor, Ernst bilang, lihat ke atas, dia lagi ngedain aku dari atas kantornya. Tapi aku nggak lihat, deket banget, jadi oke lah. Ya teman-teman, jadi sampai sini dulu vlog kali ini. Semoga kamu suka dan bisa ada bayangan gitu ya gimana sih kalau kita lagi berdua kerja di tempat yang sama. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah.